Pengaduan, penanganan, dan penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Pengaduan dan syaratnya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, pengaduan kasus pertanahan, sengketa, dan konflik dengan persyaratan sebagai berikut. Apa saja ya syaratnya? Syarat dari pengaduan perorangan, yaitu terdiri dari fotokopi identitas pengadu, dan yang kedua adalah surat kuasa dan identitas penerima kuasa jika dikuasakan. Syarat badan hukum. Adapun syarat dari pengaduan yang berasal dari badan hukum yaitu fotokopi akta pendirian atau akta perubahan terakhir. Dan yang kedua, surat dari direksi. Dan yang ketiga, adanya fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan. Syarat pengaduan kelompok masyarakat. Adapun syaratnya yaitu 1. Fotokopi identitas diri anggota masyarakat. Dan yang kedua, surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampirkannya fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan. Syarat pengaduan kasus pertanahan yang berasal dari instansi pemerintah, yaitu terdiri dari fotokopi identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan, juga disertai dengan surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Syarat Kementerian Kantor Wilayah Kantor Pertanahan, yaitu adanya surat laporan dari pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang bersangkutan. Berikut merupakan alur pengaduan konflik dan sengketa pertanahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Pemohon menyampaikan pengaduan penyelesaian sengketa dan konflik ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Isi pengaduan yaitu yang pertama, identitas pemohon, yang kedua, uraian kasus yang terdiri dari objek kasus, posisi kasus, maksud pengaduan. Yang ketiga, jika dikuasakan, pengadu dapat melampirkan fotokopi identitas penerima kuasa berikut dengan data pendukung bukti terkait. Lalu kemudian petugas loket memeriksa dan meneliti berkas aduan. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan ke pemohon. Dan jika berkas lengkap, petugas akan memberikan tanda terima. Lalu setelah itu dilakukannya proses penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Adapun hasil penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan terdiri dari dua, yaitu jika menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan berita acara mediasi. Dan jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Resum pengaduan. Pengaduan yang persyaratannya dinyatakan lengkap akan dituangkan dalam resum pengaduan. Pengaduan dilakukan kajian oleh petugas untuk menentukan kasus atau bukan kasus. Dalam hal berdasarkan hasil kajian, bukan kasus yang merupakan kewenangan Ditjen 7 atau Bidang 5 atau Seksi 5, maka pengaduan diteruskan kepada unit kerja yang terkait atau instansi yang berwenang dengan tembusan kepada pengadu. Dan apabila pengaduan yang merupakan kasus akan di-entry dalam sistem informasi penanganan kasus. Klasifikasi kasus.
Kasus yang merupakan sengketa dan konflik digolongkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama kasus berat, yang mana dimensi hukumnya kompleks dan dapat menimbulkan gejolak sosial. Dan yang kedua kasus sedang, yaitu antar pihak dimensi hukumnya jelas tidak menimbulkan gejolak sosial. Dan yang ketiga kasus ringan, yaitu penyelesaiannya hanya dengan surat petunjuk kepada pengadu. Tahapan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui 7 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilakukannya kajian kasus. Yang kedua, dilakukannya gelar awal. Yang ketiga, dilakukannya penelitian. Yang keempat, dilakukannya ekspos hasil penelitian. Yang kelima, dilakukannya rapat koordinasi. Yang keenam, dilakukannya gelar akhir. Dan yang ketujuh, adanya penyelesaian kasus. Tahapan penanganan kasus yang pertama yaitu dilakukannya pengkajian kasus, di mana pengkajian kasus ini dituangkan dalam bentuk telaah staf yang memuat 1. Judul, yang kedua pokok permasalahan yang menguraikan subjek yang bersengketa, keberatan atau tuntutan pihak yang bersengketa, letak, luas, dan status objek kasus. Yang ketiga, riwayat kasus. Yang keempat, data atau dokumen yang tersedia. Yang kelima, klasifikasi kasus. Dan yang keenam, adanya hal yang dianggap penting. Lalu kemudian, hasil pengkajian kasus menjadi dasar untuk melaksanakan gelar kasus awal. Tahapan penanganan yang kedua yaitu gelar awal, yang memuat tentang undangan, nota dinas, surat tugas, daftar hadir, dan notula atau berita acara gelar awal. Tahapan yang ketiga yaitu dilakukannya penelitian, yang terdiri dari 1. Peta kertas kerja, 2. Surat tugas, 3. Berita acara penelitian, dan yang keempat, laporan hasil penelitian. Hasil penelitian dibuat kajian dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian menguraikan tipologi masalah, akar masalah, pokok masalah, riwayat kasus, gambaran kondisi lapangan, posisi atau status hukum masing-masing pihak dari kajian hukum atau peraturan perundang-undangan dan masalah hambatan serta saran tindak lanjut penyelesaian. Yang keempat, ekspos hasil penelitian. Terhadap laporan hasil penelitian, dilakukannya ekspos hasil penelitian oleh petugas yang melaksanakan penelitian, yang memuat tentang 1. Undangan, 2. Nota dinas, 3. Surat tugas, 4. Daftar hadir, dan yang kelima, adanya berita acara ekspos hasil penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan yang kelima dilakukannya gelar akhir. Jika cukup data dan dasar untuk mengambil keputusan, maka disiapkannya gelar akhir yang memuat data-data sebagai berikut, yaitu 1. Undangan, kedua, nota dinas, ketiga, surat tugas, yang keempat, daftar hadir, dan yang kelima, notula atau berita acara gelar akhir yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan yang keenam yaitu rapat koordinasi. Apabila ekspos hasil penelitian menyimpulkan masih diperlukannya data, bahan keterangan dan rapat koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mengambil keputusan, maka dapat dilakukan 1. Pengkajian kembali, 2. Penelitian kembali dengan pengembangan rencana dan sasaran penelitian, yang ketiga dilakukannya pengujian, penelitian, pemeriksaan oleh tim eksaminasi untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian kasus, yang keempat diadakannya rapat koordinasi dengan mengundang instansi atau lembaga terkait, atau dapat dilakukannya mediasi. Adapun tahapan yang ketujuh yaitu diadakannya rekomendasi hasil gelar akhir yang dituangkan dalam bentuk 1. Risalah pengelolaan data, 2. Surat usulan penyelesaian kasus apabila penerbitan keputusan penyelesaian kasus merupakan kewenangan kantor wilayah.
Berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, yaitu kriteria penyelesaian kasus pertanahan dinyatakan selesai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, K1 bersifat final, yaitu keputusan pembatalan, perdamaian, atau penolakan. Yang kedua, K2, adanya surat petunjuk penyelesaian, surat rekomendasi, atau usulan penyelesaian kasus dari kantor wilayah atau kantor pertanahan. Dan yang ketiga, K3, yaitu adanya surat pemberitahuan, bukan kewenangan kementerian.